Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, saya sering ngobrol sama teman-teman laki-laki ya, teman-teman laki-laki, mereka selalu curhat. Ya Pak Fir, tapi istri saya ini boros, istri saya ini nggak bisa nyimpan duit, istri saya ini pokoknya nggak bisa ngatur duit, pusing saya Pak Fir, berapa aja saya kasih kurang. Saya bilang sama teman-teman, kalau kamu laki-laki masih ngomong bahwa cewek itu boros, bahwa cewek itu gak bisa nyimpan duit, berarti kamu ngasihnya terlalu sedikit. Ya, jadi ngasihnya terlalu sedikit. Kalau kamu banting yang banyak, contoh kamu kasih 25 juta, habis 25 juta, kamu kasih 50 juta. Kalau habis 50 juta, kamu kasih 100. 100 habis, kamu kasih 200. Sampai di satu titik, kalau di saham itu aja ada namanya equilibrium price, harga keseimbangan, nggak gerak tuh duit. Begitu Anda kasih 1M sebulan, udah habis. Karena kaitannya tadi dengan kemauan, ya, keinginan dan kebutuhan. Jadi begitu uangnya sudah banyak, keinginannya juga makin banyak, tapi sampai di satu titik dia nggak ada lagi yang bisa dia beli. Contoh saya, apa yang mau saya beli sekarang? Jam. Dari yang murah sampai yang mahal udah saya beli semua. Gitu-gitu aja tuh rasanya. Mobil, gitu-gitu juga rasanya. Jadi sampai di satu titik udah malas. Jadi kalau laki-laki sudah ngasih duit sebanyak itu ya, perempuan itu ya, memang perempuan itu kodratnya ya memang ngabisin duit. Mereka tuh nggak pernah mikir dari mana nyari duit ini. Makanya kalau saya jalan-jalan itu, saya suka nanya, kalau mereka udah jalan, wah ngabisin duit nih, saya kasih ATM, kartu sekian, mereka habisin. Saya lihat muka mereka capek. Awal-awalnya saya tanya, capek ya? Iya papi, capek banget. Tuh, ngabisin duit saja capek. Gimana nyarinya? Tapi ya karena saya trader, jadi nyarinya juga nggak capek-capek banget, ya, nggak capek-capek juga gitu. Jadi intinya cari duit yang banyak supaya bisa menjadi saluran berkat bagi orang banyak, manfaat bagi orang banyak, sehingga pertama yang Anda bahagiakan itu ya keluarga dulu. Kalau keluarga Anda sudah bisa bahagiakan, istri-istri Anda sudah bisa Anda bahagiakan, insya Allah rezekinya akan tambah terus. Ya. Anda pergi, duitnya nambah. Contoh, setiap saya pergi keluar dari Jakarta, kemana saja, itu duit nambah. Jadi istri saya itu bisa bilang gini, dah kalau papa pergi keluar negeri, pasti duitnya nambah, jadi pergi saja. Ya saya bilang sekali-sekali boleh dong saya pergi sendiri gitu loh, jangan diikutin ya. Canda ya, saya nggak bisa pergi sendiri, jadi tetap ditemani. Jadi bagi laki-laki dan bagi ibu-ibu perempuan, kalau suaminya masih bilang boros, bilang saja, Pak Fir bilang bukan kami yang boros, bapak yang ngasih atau ayah yang ngasih terlalu sedikit, makanya kami tidak cukup. Ya kamu bisa harus ngatur uang lah, uang nggak usah diatur, nggak usah ada financial planning. Kan banyak kita lihat di luar, financial planning, bagaimana mengatur duit, nggak usah, ngapain diatur duit itu, nggak usah diatur. Kalau dia tiap hari datang $2.000, kalau tiap hari dia datang $5.000, tiap hari dia datang $10.000, nggak usah diatur. Justru kita bagaimana mendistribusikannya. Kalau 10.000
dolar per hari, bagaimana saya sedekah, bagaimana saya memperbanyak sedekah, ya, bagaimana saya memberikan banyak saluran berkat bagi orang banyak itu. Jadi bukan diatur itu buat apa? Diatur buat disimpan, habis juga. Jadi uang nggak usah diatur, biarkan dia masuk, dia ngalir, masuk ngalir, masuk ngalir. Makanya hukum terima kasih itu harus jalan. Jadi uang terima kita kasih, terima kita kasih. Insya Allah uangmu akan ngalir terus. Tapi kalau masuk disimpan, nggak kemana-mana. Jadi ganti ya mindset, ngatur duit nggak usah diatur, uang nggak usah diatur. Kalau saya masuk keluar, makin banyak yang keluar, makin banyak yang masuk. Tinggal kita simpan mana yang untuk tabungan, mana yang untuk uang sekolah anak, ya gitu aja. Ya, kalau kita udah punya mesin uangnya kok di SAU, ya setiap hari bisa bikin duit, ya itulah mesin uangnya di situ. Jadi nggak usah diatur, ya. Oke, sukses selalu untuk kita semua, happy cuan konsisten. Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, saat ini saya sekarang ada di lounge Malaysia Airlines di Kuala Lumpur International Airport, menunggu pesawat saya, sambil ya makan siang, kemudian vlog sedikit. Baik, vlog saya kali ini mengenai waktu. Saya sering sekali meeting dengan orang, janji dengan orang, dan mereka ini bukan orang-orang kecil-kecil, tapi mereka orang-orang besar, orang-orang hebat, gitu. Jadi janji umpamanya jam 12 siang, jam 3 siang, mereka suka nggak tepat waktu. Mereka datangnya jam 1, mereka datangnya kadang jam 2, banyak sekali alasan. Seolah-olah mereka saja yang sibuk, seolah-olah mereka saja yang harus menyiapkan waktu. Saya kalau sudah ketemu dengan orang dengan karakter seperti itu, saya udah bisa menilai. Karena guru saya bilang, kalau kamu ketemu orang dan selalu terlambat, sekali oke, 2 kali, 3 kali, kalau dia selalu terlambat, udah, kamu nggak usah berurusan duit sama dia. Kenapa? Kalau waktu saja yang gratis, dia nggak bisa tepat waktu, apalagi urusan dengan duit, pasti meleset. Orang yang kayak begini ini pasti meleset, tarsok. Jadi nggak usah berbisnis dengan orang atau berurusan dengan duit dengan orang. Kenapa? Duit itu kita bisa tahu pada saat kita berurusan dengan duit, karakter manusia itu kelihatan asli. Karakternya langsung muncul. Yang tadi kelihatannya baik, selamat pagi kakak, selamat pagi adik, wah itu manis sekali. Saya kalau udah kayak gitu-gitu, saya udah alergi, ini pasti penipu ini. Jadi pujilah dengan duit. Pada saat kita berurusan sama duit, makanya karakter aslinya akan keluar. Jadi Anda mesti kalau mau maju, yang muda-muda ini harus mulai memperhatikan yang namanya waktu, ya. Jangan main-main dengan waktu, karena orang-orang besar itu juga akan menilai Anda dengan disiplin waktu. Jangan sampai Anda nggak disiplin dengan waktu. Nah, itu pesan saya di hari weekend ini, supaya kamu bisa tahu bahwa orang yang disiplin, orang yang menghargai waktu, mereka akan sukses, ya. Jadi Anda jangan lalai. Dulu waktu saya masih sekolah di Jepang, dulu itu di Jepang itu anak-anak kecil itu pertama kali diajarkan itu istilahnya jupongmai. Jupongmai itu 10 menit sebelum meeting, 10 menit sebelum janji itu sudah harus di tempat. Jadi dia harus memikirkan bagaimana caranya datang, dan 10 menit sebelum meeting itu udah di tempat. Jadi jangan cari alasan. Apalagi di Jakarta. Di Jakarta, oh macet Pak loh, macet. Jakarta kalau mau nyari sepi. Jakarta kalau sepi itu justru bahaya, ya. Justru Jakarta itu aman kalau lagi macet.
tinggal kita ngatur waktunya. Oh, berapa jam sebelumnya. Daerah tempat tinggal saya ini kan tinggal di, umpamanya tinggal di Pamulang, tinggal di BSD, tinggal di Bekasi, kan Anda udah tahu ancar-ancarnya jam berapa. Nah, kalau weekend, hari Jumat juga Anda harus tahu ya. Jadi hargai waktu, disiplin dengan waktu kalau Anda mau jadi orang besar ya. Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten. Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, siang ini saya akan membahas tentang batasi imajinasimu dan ekspektasimu. Jadi, kadang kita terlalu banyak ekspektasi. Kenapa? Kita tidak berusaha membatasi imajinasi kita yang liar. Akhirnya semua mau. Kita nggak bisa membedakan keinginan dan kemauan. Ya? Keinginan, kemauan, dan kebutuhan. Jadi kalau yang kita butuhkan sebenarnya nggak terlalu banyak. Kita butuh makan sehari 3 kali. Sekenyang-kenyangnya berapa piring sih? Anda juga nggak bisa sampai 10 piring kan? Jadi yang kita butuhkan itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Makan 3 kali, mandi 3 kali, terus apa aja semua ada batasnya. Tetapi kalau kemauan, keinginan, ini yang nggak ada batasnya. Ya ini akhirnya yang merusak itu apa? Karena kita nggak bisa membatasi kemauan dan keinginan. Nah, kalau kita bekerja keras, kalau kita kerja banget keras, imajinasi dan ekspektasi kita tinggi, masih masuk akal. Tapi Anda juga harus memanage sampai itu nggak tercapai, apakah Anda siap? Nah, jadi saya berusaha membatasi imajinasi. Contoh, setiap tahun saya hanya perlu menabung duit sekian. Udah, saya kejar situ aja. Sometimes dikasih bonus sama Tuhan, alhamdulillah ya, dikasih bonus. Jadi nggak terlalu ngoyo hidup. Makanya saya tuh hidupnya santai aja. Kenapa? Saya nggak cita-cita tuh jadi kayak Elon Musk. Saya nggak tuh cita-cita kayak Warren Buffett punya duit banyak. Ngapain? Orang saya jadi penasehat orang-orang kaya itu nggak ada yang bahagia semua. Stres semua. Uangnya banyak, utangnya banyak, uangnya banyak, bingung menyimpannya juga kemana kan. Jadi dengan membatasi imajinasi, dengan membatasi ekspektasi kita, akhirnya kita sadar bahwa di dunia ini ada kehendak di atas kehendak. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya, dengan begitu hidup Anda akan lebih santai, nggak terlalu ngoyo. Trading juga udah cukup lah, 1000 per hari udah cukup. Tapi kalau Anda merasa 1000 per hari kurang, di situ penyakitnya. Itu hati-hati. Itu bahaya bagi Anda, dalam kesehatan mental Anda juga akan bahaya nantinya ya. Nanti bukannya bahagia yang Anda capai, malah stres. Itu saja dari saya. Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.